Halo pemerintah dan teman-teman, saya Joshua Arta dari 12 IPS 2 nomor 13 akan menjelaskan tentang Konferensi Asia Afrika atau KAA. KAA ini adalah suatu konferensi yang dihadiri oleh negara-negara di Asia dan Afrika yang sudah merdeka dan berdaulat. Nah, latar belakangnya adalah pada saat tahun 1945, dunia sedang kacau dan tidak stabil karena setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, lanjut ke Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Lalu pada tahun 1940-an sampai 1950-an, itu negara-negara di Asia dan Afrika yang terkolonisasi akhirnya memerdekakan diri. Namun, walau mereka sudah merdeka dan berdaulat, mereka masih belum menyelesaikan konflik di negaranya akibat permasalahan dari penjajahan itu secara maksimal. Sehingga membahas tentang latar belakang Konferensi Asia Afrika, selanjutnya kita akan membahas tentang pencetus dari KAA, Konferensi Asia Afrika. Nah, Indonesia ingin mengambil peran dalam menjaga perdamaian di dunia. Salah satu contoh konkretnya yaitu dengan pada saat itu Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengikuti Konferensi Asia Afrika ini yang digelar pada tanggal 28 April 1954 hingga 2 Mei 1954. Nah, di Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 5 Perdana Menteri. Yang pertama adalah Sir John Kotelawala dari Sri Lanka dan Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, lalu Jawaharlal Nehru dari India dan U Nu dari Burma, lalu Muhammad Aji dari Pakistan yang membahas tentang masalah-masalah di negara mereka. Namun, Ali Sastro Amijoyo menyarankan agar pertemuan selanjutnya dapat dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika yang lain. Nah, akhirnya Ali Sastro Amijoyo dan Sunario selaku dari Menteri Luar Negeri Indonesia itu mulai menghubungi pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika yang lain untuk menghadiri konferensi ini. Akhirnya terjadi suatu konferensi sebelum Konferensi Asia Afrika ini, yaitu Konferensi Bogor, untuk membahas pembahasan akhir dari pelaksanaan dari Konferensi Asia Afrika ini, dan disetujui bahwa Konferensi Asia Afrika ini Konferensi Asia Afrika yang kedua akan diadakan pada bulan April tahun 1955 dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Asia dan Afrika yang lain, tidak hanya 5 Perdana Menteri tadi gitu. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan dari Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18 April hingga 25 April 1955. Negara yang menghadiri Konferensi Asia Afrika ini adalah negara-negara yang tergabung dalam negara-negara dunia ketiga dan negara-negara yang baru merdeka. Ada 5 acara yang dibahas dalam konferensi ini, yaitu yang pertama adalah kerjasama ekonomi, yang kedua adalah kerjasama budaya, yang ketiga adalah hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, yang keempat adalah masalah-masalah negara-negara yang belum merdeka atau bangsa-bangsa yang belum merdeka, belum memperoleh kemerdekaan, lalu yang kelima adalah masalah perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Nah, dari akhir pada KAA ini diputuskan 2 dokumen, yaitu Basic Paper of Racial Discrimination dan Basic Paper of Radioactivity. Kedua dokumen itu merupakan hasil dari keputusan konferensi ini. Nah, keputusan konferensi ini lebih dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung yang tercantum dalam Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation. Nah, Dasar-Sila Bandung ini
membuat negara-negara Asia Afrika menyatukan tekad untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi negara-negara KAA yang sudah bergabung dalam konferensi tadi telah menyatukan tekad untuk menciptakan perdamaian dunia dan menjaganya. Gitu. Terima kasih. Saya Vincent, saya akan menjelaskan tentang misi Garuda. Misi Garuda dibentuk dilatar belakangi oleh masuknya Indonesia ke dalam organisasi yang bernama PBB. Nah, Indonesia itu telah diberi kepercayaan oleh PBB semenjak tahun 1950-an. Dan organisasi PBB ini sendiri terdiri dari berbagai pasukan di berbagai negara. Indonesia telah mengirim pasukan yang selama ini dikenal dengan nama misi Garuda. Tujuan dari dibentuknya misi Garuda ini yaitu sebagai bentuk peran nyata Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik di berbagai negara. Misi Garuda pertama kali dikirimkan pada masa Soekarno, dan Indonesia telah menyelesaikan berbagai konflik seperti konflik Vietnam, Kamboja, konflik di Kongo, dan lain-lain lagi. Nah, ketika ada daerah yang mengalami pergolakan, Indonesia berusaha mengambil alih dalam misi tersebut di bawah bendera naungan PBB, dan hal itu masih berlanjut sampai sekarang ini. Sekian dari penjelasan saya tentang misi Garuda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Landasan politik luar negeri bebas aktif. 1. Landasan ideal konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Landasan ideal pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman yang melaksanakan kehidupan kebangsaan yang ideal dan mencakup seluruh kehidupan manusia. Menurut Mohatta dalam bukunya berjudul Pada Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia, pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia terkandung dalam Pancasila. Mohatta juga menambahkan bahwa seluruh Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Menurut Mohatta, secara garis besar tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. B. Memperoleh barang-barang dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang ini tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. C. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. D. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila sebagai dasar negara yang falafah bangsa Indonesia. Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, landasan konstitusi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari alinea tersebut dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Selamat pagi Bung Warga dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Pada masa itu Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Tetapi dalam hal ini Indonesia sudah memiliki landasan operasional, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha untuk kembali berkuasa di Indonesia. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dan antara Indonesia dengan Belanda melalui negosiasi dan akomodasi yang dibantu oleh negara lain dan organisasi. Yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pada tahun itu Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu.
Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang digapai dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada masa itu juga Indonesia masih berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Pembangunan jangka panjang Indonesia pada saat itu dititik beratkan pada pembangunan ekonomi untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Tujuan utama politik luar negeri Presiden Soeharto pada awalnya penerapan New Order adalah untuk membangun memobilisasi sumber dana internasional dan membantu rehabilitasi ekonomi negara-negara dan pembangunan, serta menjamin lingkungan hidup regional yang aman untuk memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia pada masa era reformasi. Pada masa itu perhatian politik luar negeri Indonesia yaitu upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan memulihkan perekonomian Indonesia. Pada masa itu perkembangan politiknya lebih memberi banyak pengaruh daripada politik internasionalnya. Lewat usaha kerasnya, Presiden B.J. Habibie berhasil kembali menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. Jadi Deklarasi Juanda ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh inisiatornya Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Jadi dulunya wilayah laut Indonesia itu mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Nah, di mana laut Indonesia itu cuma sejauh 3 mil dari garis pantai. Kalau sudah lebih dari 3 mil itu kapal-kapal asing boleh lewat. Nah, akhirnya Perdana Menteri Juanda ini memberikan deklarasi kalau negara Indonesia itu negara kepulauan. Mau itu 3 mil atau 4 mil dari garis pantai, pokoknya kalau laut itu menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, itu sudah termasuk laut wilayahnya Indonesia. Nah, karena adanya deklarasi ini terjadi pertentangan dari berbagai negara. Sampai akhirnya deklarasi ini diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982, di mana Indonesia itu dinyatakan sebagai negara kepulauan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Yohana Keisha dari 12 IPS 2 akan sedikit menjelaskan tentang Gerakan Non-Blok atau GNP. Awalnya, GNP ini dirintis sejak Konferensi Asia Afrika berlangsung di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Dan pada tanggal 1 September 1961 bertepatan dengan KTT pertama, tanggal 1 sampai 6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia, yang dihadiri oleh 25 kepala negara dan 3 kepala pemerintahan sebagai peninjau, GNP ini resmi didirikan. Latar belakang dari pendirian GNP ini ialah akhir dari Perang Dunia Kedua yang membuat terjadinya perpecahan antara beberapa negara menjadi blok barat dan blok timur, serta beberapa negara menjadi pihak netral. Kemudian beberapa negara yang menjadi pihak netral inilah yang membentuk suatu gerakan yang dinamakan gerakan non-blok ini. Oleh karena itu, tujuan dari pendirian gerakan non-blok ialah untuk menciptakan perdamaian dunia di antara blok barat dan blok timur, serta meredakan ketegangan untuk negara yang baru saja merdeka atau berkembang. Tapi menurut Deklarasi Havana tahun 1979, tujuan dari GNP ini ialah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Indonesia juga memiliki peran sendiri dalam GNP ini. Contohnya saja, Indonesia sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya GNP yang diwakili oleh IR Soekarno bersama Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab Mesir dan
Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, lalu Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Indonesia juga memiliki politik bebas aktif yang dianggap tidak mendukung fakta atau militer apapun, dan itu dianggap sesuai dengan tujuan dibentuknya GNP. Lalu pada tahun 1992, Indonesia sempat menjadi tuan rumah GNP dan Presiden Soeharto menjadi ketua GNP. Lalu Indonesia juga memprakarsai kerjasama dalam pertanian, kependudukan, dan Indonesia juga mencetuskan dikembalikannya dialog Utara Selatan. Sekian dari saya, terima kasih. Kawasan Asia Tenggara merupakan bekas wilayah jajahan imperial dan kolonialisme bangsa Eropa. Beberapa negara kawasan Asia Tenggara berinisiatif untuk membentuk kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara. Keinginan untuk membuat kerjasama antara kawasan Asia Tenggara akhirnya terwujud pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 tokoh antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan mereka mengadakan pertama kali di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai pembuatan ASEAN dan dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narciso Ramos dari Filipina. Terdapat 3 komunitas ASEAN, antara lain Political Security Community, Economic Community, dan Socio-Cultural Community. Pada 22 November 2015, 10 anggota ASEAN menandatangani deklarasi komunitas ASEAN di Kuala Lumpur. Pada tanggal 12 November 2017, para pemimpin ASEAN di Manila, Filipina meluncurkan visi komunitas ASEAN dan master plan konektivitas ASEAN. Halo semua, perkenalkan namaku Veronica Aprilia dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 31. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI. Latar belakang dibentuknya organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI adalah berisi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 21 Agustus 1969. Peristiwa ini mendorong Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko menginisiasi konferensi tingkat tinggi Islam. Konferensi ini didukung oleh beberapa negara Islam seperti Maroko, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Somalia, dan Nigeria. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam I diselenggarakan di Rabat, Maroko pada 22-25 September 1969. Negara yang hadir dalam konferensi ini sebanyak 21 negara Islam. KTT Islam di Rabat menghasilkan Deklarasi Rabat. Deklarasi Rabat menegaskan keyakinan atas agama Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Dalam menjaga perdamaian di negara-negara Muslim, Indonesia menunjukkan peran aktifnya dalam OKI, yaitu menjadi tuan rumah KTT OKI 2016. Dalam KTT tersebut dihasilkan Deklarasi Jakarta yang salah satu isinya berupa dukungan terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Syarif Yerusalem. Diharapkan permasalahan yang terjadi di negara-negara Islam segera diselesaikan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Hai, nama Christian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang JIM atau yang bisa disebut Jakarta Informal Meeting. Pelaksanaan JIM ini dilatar belakangi oleh peristiwa penggulingan pemerintahan Kamboja pada tahun 1975 dan perang yang berkecamuk antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1979.
langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik pada Kamboja dan Vietnam ini dengan mewujudkannya pertemuan JIM pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1998. JIM 1 berguna untuk menyelesaikan konflik pada Kamboja dan Vietnam. Setelah terjadi JIM pertama pada 16 sampai 18 1989, pemerintah Indonesia dan ASEAN mengadakan pertemuan JIM kedua. Pada pertemuan JIM kedua ini menjelaskan tentang berbagai kemajuan yang bersifat teknis dan tindak lanjut dari persepsi pada JIM yang pertama. Kemudian hasil dari JIM pertama dan JIM kedua ini dilaporkan dalam KTT ASEAN yang berada di Brunei Darussalam. Keberhasilan pelaksanaan pada JIM pertama dan JIM kedua ini semakin meningkatkan kepercayaan negara ASEAN kepada Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.